Shalom, di nama Tuhan kita bisa berkumpul kembali memuji Tuhan bersama-sama. Dengan penuh sukacita kita mau rindu dekat dengan Tuhan. 1 minggu telah berlalu, beberapa bulan telah berlalu, tapi Tuhan tetap setia di kehidupan kita, memelihara, menjaga kita untuk tetap setia datang beribadah ke Tuhan. Mari kita bersyukur, kita bersatu teduh. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Apapun yang terjadi Tuhan, karya keselamatan-Mu Bapa sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
buat berkat kasih setiamu Tuhan yang gak pernah habis buat kami semua Tuhan. Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak-sorai Tuhan demi nama-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Tuhan, sertai ibadah ini Bapa, dari awal hingga akhirnya nanti Engkau yang melawat umat-Mu di tempat ini dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami siap memuji, bersorak-sorai demi nama-Mu Bapa. Kami siap bersukacita, tertawa bagimu, karena Engkau baik, teramat baik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Siapa yang siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Siapa yang percaya hari ini diberkati, boleh lambaikan tangannya. Amin. Tuhan Yesus teramat baik buat kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita datang untuk menyembah Dia. Kemenangan-Mu ku datang menyembah, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia.
syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan karena hari ini aku diberkati, kita diberkati, kita semua menjadi berkat oleh sesama kita. Amin. Haleluya. Aku diberkati. Kasih setia Tuhan nyata bagi setiap kita. Setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, sebalasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Walau apapun yang terjadi di kehidupan ini, kiranya kita tetap setia ke Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Seperti lagu ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Nyanyikan dengan penuh iman. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya pada Engkau Bapa. Ini segenap hati kami Tuhan.
Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat merema di setiap hati kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami semua, Bapa. Kiranya Engkau yang melawat jemaat di tempat ini, Tuhan, dengan urapan Roh Kudus. Biar hikmat-hikmat-Mu turun atas kepala ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah sepakat berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, tetaplah berdoa. Orang yang tetap memiliki kehidupan doa, hidupnya selalu terhubung dengan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk mengawali bulan yang baru, ya, minggu yang baru, bulan yang ke-9 di tahun ini, kiranya kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan melalui doanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu sesungguhnya adalah bagian dari rancangan Tuhan. Bagian dari pembentukan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin ada kalanya kita mengalami sukacita, ada kalanya kita mengalami yang namanya kesusahan atau kesedihan. Tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan, maksud Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah andalkan Tuhan. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Ayat ini adalah ayat yang terpendek, saudaraku. Ya. Bunyinya, tetaplah berdoa. Kata tetap itu artinya terus menerus, tidak pernah berhenti. Artinya konsisten terus menerus berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kata tetaplah berdoa, kita merasa apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang menyenangkan dan merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu membuat kita nyaman. Orang yang tetap berdoa itu selalu memiliki hubungan yang tidak pernah putus dengan Tuhan. Ya. Mungkin doa adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh kita, tapi sesungguhnya sebenarnya kita sedang berdoa atau sedang berkata-kata secara acak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita berdoa itu hubungannya timbal balik, kita ngomong sama Tuhan dan Tuhan harusnya juga ngomong sama kita. Jadi ada hubungan timbal balik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kalanya hidup seseorang itu tidak selalu enak. Ada kalanya hidup seseorang itu bisa mengalami sesuatu yang membuat dia menangis, membuat dia sedih, membuat dia mengalami kelemahan yang begitu dalam, sehingga untuk dapat berjalan dalam kehidupannya itu sampai tertatih-tatih. Kenapa? Karena pergumulan yang dialaminya begitu berat. Pergumulan yang dialaminya begitu berat membuat seseorang itu bisa loyo, saudaraku yang dikasih Tuhan. Seseorang bisa mengalami lemah semangatnya, tidak memiliki gairah hidup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang tetap antusias adalah orang yang tetap berdoa. Sekali lagi, orang yang tetap antusias
antusias dalam hidupnya itu adalah orang yang tetap berdoa. Orang yang tetap bersemangat dalam kehidupan, kayak punya arah dan tujuan, dia akan tetap memiliki hubungan dengan Tuhan yang baik. Amin. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, mungkin engkau sedang mengalami lemah tubuh, ya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Beri penguatan kepada orang lain. Apalah daya Bapak Ibu ketika kita sedang tidak bersemangat harus menyemangati orang lain. Apalah daya ketika kita sedang sakit kita berdoa untuk orang yang sedang sakit. Ya kan? Itu artinya apa? Kita sedang mengesampingkan diri sendiri, sementara kita sedang berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, sehingga di situ Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tidur. Apa yang kita kerjakan untuk orang lain, maka apa yang menjadi urusan kita diurus oleh Tuhan. Kalau kita sedang mengurus orang lain, tentunya kita mengesampingkan urusan kita. Kalau kita sedang berdoa untuk orang lain, tentunya kita mengesampingkan doa untuk diri sendiri. Seperti halnya Ayub. Ayub ketika dalam keterpurukannya, ya, hartanya habis, anak-anak yang meninggal semua, 10 anaknya mati semua, ya. Sakit penyakit menimpa dirinya, istrinya tidak mendukung, ya. Bagaimana mungkin ia bisa berdoa untuk 3 temannya yang mengkhianatinya, saudaraku? Itu sudah mengolok-olok, mengejeknya, sudah menghina, mempersalahkan, ya, katakan bahwa dosa apa yang sedang kukerjakan Ayub. Sementara Ayub tidak melakukan kesalahan apapun, saudaraku. Bahkan untuk anak-anaknya yang tadinya berpesta pora, ia memanggil anaknya yang berkorban, ya, untuk mendoakan anak. Siapa tahu anak-anaknya melakukan kesalahan dan dosa, dia membakar korban keselamatan di hadapan Tuhan. Ia membela anaknya, ya, sebelum hal itu terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi ketika Ayub merasa, ya, tidak disupport oleh 3 sahabat karibnya, yang notabene ketika Ayub jatuh, justru ketika sahabatnya ini mendesak Ayub untuk mengakui dosa-dosanya, ya, mempersalahkan Ayub. Tapi Ayub hanya berdoa kepada Tuhan. Ia bercakap-cakap kepada Tuhan. Ia membahas masalah hidupnya kepada Tuhan, ya. Jadi ada pembahasan antara Ayub dan Tuhan. Tapi secara daging, siapa yang bisa terima kehilangan harta bendanya yang sudah bertahun-tahun ia bekerja untuk dikumpulkan hartanya, ya? Ia membangun rumah tangga dan memiliki anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, tapi meninggal pada waktu yang tidak disangka-sangka, ya. Terus dia ketimpa sakit penyakit yang tidak ia sangka-sangka, ya, parah, gatel, ya, sampai dia garuk-garuk, ya, sampai kulitnya mengelupas. Harusnya dirawat sama istrinya justru mempersalahkan Ayub. Kenapa kamu masih berdoa kepada Allahmu yang tidak menjawab doa-doamu? Tapi Ayub tetap teguh dalam pendiriannya. Ia tetap berdoa, bahkan mendoakan kepada untuk sahabat-sahabatnya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Setelah Ayub berdoa untuk ketiga sahabatnya, ya, hidup Ayub mengalami pemulihan, hidupnya dipulihkan, saudara, ya. Ratap tangis yang dialami Ayub, penderitaan, kesusahan yang
yang dialami oleh ketika ia bercakap-cakap dan berdoa, membahas hidupnya, masalahnya kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah keadaan. Sakit bisa menjadi sembuh, ya. Kekurangan bisa menjadi kelimpahan, ya. Anak-anak yang hilang Tuhan berikan yang baru, kecuali istri. Gak ditambah, gak dikurang, ya tetap itu satu-satunya. Nah, hidup Ayub dipulihkan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari kita berkaca dalam kehidupan ini. Apakah kita masih tetap berdoa? Dalam kelemahan tubuh kita, dalam sakit penyakit kita, ya, dalam kekurangan kita, ya, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita, apakah kita masih tetap setia berdoa? Ya. Berdoa itu bukan ngatur Tuhan, tapi berdoa itu membahas, ya, membahas hidup kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa yang hari ini merasa bahwa ketika Tuhan mengatur kehidupan kita justru merasa sakit. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ya, justru kehidupan kita seolah-olah semakin parah. Ketika kita mulai mengandalkan Tuhan, justru di situ malah kita banyak disakiti oleh orang. Ya, diejek oleh orang, dihina oleh orang karena kita melakukan hal yang benar, saudara. Itu yang namanya pembentukan Tuhan. Seperti bejana tanah liat yang dibentuk oleh sang penjunan, yang pada akhirnya menjadi sesuatu yang bagus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini ada sebuah pohon, ya, sebuah pohon yang sudah. Nah, saya naikkan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pohon ini tadinya tinggi dan batangnya kecil dan melambai-lambai dan mau patah ketika tertengah ke tiup angin dan kena hujan, ya, melambai, sengklek. Ya, sengklek itu apa namanya? Ya, sehingga tidak seperti hal yang indah. Tapi ketika, ya, pucuknya ini saya gunting, ya, saya gunting, setelah beberapa minggu tumbuhlah yang namanya tunas. Yang tadinya hijau mulai ada coklat-coklatan, mulai mati. Ketika saya potong, tumbuhlah tunas yang ketika dipandang itu indah, saudara. Jadi kalau mau kelihatan dipandang indah, batang yang tidak berguna, yang tidak terlalu bermanfaat untuk, ya, untuk apa? Untuk dilihat, maka batang itu harus dipotong, saudara, untuk memunculkan pucuk-pucuk daun yang indah seperti ini, saudaraku. Jadi perlu pemotongan, saudaraku. Ini contoh, ya, perlu pemotongan karena ini batangnya ada, daunnya cuma sedikit. Ya, supaya dipotong nanti akan keluar tunas yang baru, saudaraku. Nah, di sini sepertinya masih terlalu tinggi. Saya nggak nyampe, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ketika dipotong lagi, nah ini dipotong lagi. Iya. Nah, masih sepertinya juga kurang bagus. Tapi kalau dipotong-potong jadi pendek, saudaraku. Tapi yang jelas, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, ya, karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali. Ketika kita potong, kita tebang, ia akan bertunas kembali, katanya, ya. Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh, yang pada akhirnya menjadi tanaman yang bagus, indah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik kehidupan kita, kayaknya perlu ada yang dipotong. Siapa sih yang kalau dipotong itu tidak mengalami rasa sakit? Contoh potongan-potongan ini adalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Ini adalah bentuk hal yang kurang bermanfaat dalam kehidupan kita, sehingga harus kita potong dan kita buang. Dan itu tugas tukang kebun, tugas pemiliknya itu merawat tanamannya. Begitu juga ketika Tuhan merawat kehidupan kita, maka sesuatu yang tidak berkenan, tidak bagus akan dipotong oleh Tuhan. Siapa yang kalau ditegur itu merasa aduh senangnya gitu? Ada nggak? Kalau salah ditegur itu dipotong, ya. Aduh senangnya, terima kasih ya, gitu kan? Ada nggak? Tentunya hanya sedikit orang yang bisa menerima teguran. Tapi kebanyakan orang kalau ditegur itu marah. Saudaraku yang dikasih, kalau diingatkan itu marah. Nasihat itu seperti gunting yang sedang memotong, ya. Teguran itu seperti gunting yang sedang memotong, saudara. Dan itu seringkali terasa sakit dalam kehidupan kita. Dan kita merasa kecewa. Padahal rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Ketika Tuhan sudah membentuk kita, maka yang terjadi kehidupan kita semakin indah. Tapi selama proses untuk menuju hal yang baik, itu seringkali ada rasa sakit, saudara. Kita berdoa untuk sabar. Tapi ternyata banyak yang mengganggu kita sehingga kita diuji untuk tetap sabar. Kita berdoa, Tuhan, ya kiranya Tuhan memberkati pekerjaanku. Ternyata kita diuji, ya. Pekerjaan kita kurang menghasilkan. Apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan atau kita akan percaya kepada ya? Kita tetap percaya kepada Tuhan atau kita akan mengandalkan orang kuat, orang kaya, tolong pinjemin aku duit. Ya. Kalau kita percaya Tuhan, walaupun hari ini aku harus berpuasa, mungkin aku tidak dapat melakukan tanggung jawabku sehingga aku dimarah-marah, aku akan terima. Itu bentuk kita komitmen bahwa kita percaya Tuhan akan menolongku. Kapan? Embuh. Loh iya kan? Tepat pada waktunya itu kapan? Embuh. Ya. Indah pada waktunya itu kapan? Kan nggak tahu kapannya. Entah hari ini, entah besok, entah lusa. Kalau Tuhan menolong itu indah pada waktunya. Sekali lagi, karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Sudah. Kalau kita mau bertumbuh harus mau dipotong. Karena kalau cabang-cabang yang membuat semua harus melakukan proses kehidupannya, daun yang tua ini hanya akan menguras makanan, Bapak Ibu. Sementara keindahannya nggak ada. Untuk menghasilkan pucuk daun yang merah ini dibutuhkan pemotongan supaya ada tunas-tunas yang baru yang akan membuat keindahan terjadi. Maka perlu yang namanya pemotongan, saudara. Ya. Kalau dipotong itu memang nggak enak, sakit. Kalau dinasehati itu memang nggak enak, sakit, ya. Tapi percayalah, rasa sakitmu tidak akan berkelanjutan. Rasa sakitmu tidak akan pernah berkelanjutan, Bapak Ibu. Karena sakit itu ada batasnya. Kalau sakit terus-menerus, lama-lama apa? Mati. Jadi jangan alasan tiap hari Minggu sakit, Bapak Ibu. Kalau sakit yang terus-menerus, buat tiap minggu kabarnya sakit. Lah sebulan kok sakit terus? Maka rubahlah bahwa puji Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan masih beri aku kekuatan. Ya, tiap hari Minggu, wah pekerjaannya rumit. Nah, saudaraku, pekerjaan yang rumit itu kalau tidak dikerjakan, ya
kalau dikerjakan pada akhirnya bisa selesai. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika kita menjadi orang yang percaya, kita akan tetap berdoa kepada Tuhan. Jangan menyerah. Karena orang yang menyerah, dia sedang melakukan bunuh diri sebelum waktunya. Akan mati sebelum waktunya. Jadi jangan menyerah, tetaplah berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Siapa yang tidak pernah khawatir? Ya. Kalau hari ini kita masih bisa memuji Tuhan, itu artinya kita sedang menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya kan? Walaupun ada banyak masalah ketika kita sedang beribadah dan memuji Tuhan, kita sedang mempercayai Tuhan. Tuhan sanggup menolong hidup kita, Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita, Tuhan sanggup memulihkan keluarga kita. Amin. Kenapa? Kita tahu kekuatan kita terbatas, tenaga kita terbatas, keuangan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Yang tidak terbatas adalah kuasa Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa. Karena orang yang berdoa itu sedang meeting time. Meeting time itu rapat. Kalau selama ini kita ngomong bahwa berdoa adalah napas kehidupan kita sebagai orang yang percaya, tapi kita ternyata tidak suka berdoa. Ya kan aneh, ya. Doa adalah nafas kehidupan orang Kristen, tapi tidak suka berdoa. Isi doa kita itu apa? Menyatakan apa yang ada dalam hati kita kepada Tuhan. Kalau kita mau mencintai Tuhan, nyatakanlah bentuk cintamu kepada Tuhan melalui ucapan bibirmu dan apa yang kau kerjakan dalam tindakan, saudaraku. Jadi antara yang kita ngomong dengan Tuhan dengan apa yang kita kerjakan itu sama. Terima kasih Tuhan. Baru ngomong terima kasih Tuhan, aduh sepi. Ya kan? Kira-kira sama ada ini? Ya kan? Puji Tuhan. Tapi ketika di mobil sini, aduh hari ini belum dapat duit. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang mengucap syukur dan permohonan dengan ucapan syukur itu mempercayai puji Tuhan Allahku dahsyat. Ketika ada di situasi sulit ini, saya percaya Tuhan menolongku. Amin. Jadi sama antara yang kita katakan dengan Tuhan dengan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari itu sama harusnya. Ya, menyatakan keinginan dalam segala hal kepada Allah dalam doa. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, doa itu adalah seperti ini, Bapak Ibu. Talking with God, your solution. Jadi talking itu membahas, ya, membahas sesuatu dengan Tuhan untuk setiap jawaban-jawaban dalam semua masalah kehidupan kita. Jadi berdoa yang harus kita lakukan hari-hari ini, kita membahas persoalan hidup kita itu kepada Tuhan. Kalau namanya membahas itu namanya meeting, rapat. Ya, kita sedang apa? Rapat dengan Tuhan. Loh iya dong. Namanya rapat, ada yang memimpin rapat, ada yang peserta rapat. Jangan kalau rapat itu cuma diam baik. Nanti ketika sudah di sini mengeluh nih, hari ini sepi bener, Mbak.
gak waras-waras. Ya. Nah, ketika di sini, ketika meeting, ketika rapat dalam pembahasan dengan Tuhan, nggak ngomong apa-apa, cuma diam aja. Ketika di sini sudah menyadari Tuhan nggak kasih sama saya, Tuhan nggak tolong saya, ya kan? Harusnya ketika meeting dengan Tuhan, rapat dengan membahas persoalan hidup kita dengan Tuhan, kita ngomong dengan Tuhan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa. Pembahasannya apa? Tuhan, aku sudah semakin tua. Tubuhku tidak mungkin bisa kuat selama-lamanya. Suatu ketika kalau aku sudah menjadi orang yang tidak kuat, tolonglah aku. Kalau sudah gak punya siapa-siapa, kita khawatir, ya. Kita tua, kita gak bisa ngapa-ngapa, kita hidup sama siapa? Lalu mau ngapa? Ya kan? Nah, sudah itu bisa membuat kekhawatiran dan ketakutan di masa depan. Ya kan? Orang yang sedang merantau, tidak punya teman, tidak punya kawan, tidak punya saudara, masuk dalam sebuah wilayah, dalam sebuah area, dia tidak punya koneksi, sehingga seolah-olah jalan buntu, dan dia harus mencukupi kebutuhan hidupnya setiap hari. Bahkan ada yang tertinggal di keluarganya yang harus dibantu. Siapa yang mau diajak konsultasi? Siapa yang mau diajak untuk bahas masalah kehidupan kita? Yang paling memungkinkan adalah dengan Tuhan. Bahas masalah kita dengan Tuhan untuk semua jawaban-jawaban dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat sesuatu yang gelap, ketika kita mengalami kehidupan yang terasa buntu, dan orang-orang di sekeliling kita tidak ada yang mendukung dan mensupport kita, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk memenuhi kebutuhan kita, kira-kira kebanyakan orang akan melakukan apa? Misalnya, yang punya kendaraan harus memajaki kendaraannya. Yang punya motor harus bayar pajak motor. Yang punya mobil harus bayar pajak mobil. Nah, ketika jatuh tempo, tidak bisa bayar karena nggak ada uang, ya kan? Sementara kalau memakai pelat yang sedang mati pajak, harus ganti pelat. Masihkah kita berani dengan lincahnya di jalan raya? Halo? Wah, ada lampu merah. Wah, ada CCTV. Wah, tukang parkir yang bawa lampu senternya aja kadang kita ketakutan. Kenapa? Dikira polisi. Pripit dikira polisi cekatan. Ternyata tukang parkir. Kita sudah ngerem, ya kan? Terata. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah berusaha mengalami jalan buntu, salah satu hal yang mendesak adalah meeting time dengan Tuhan, rapat membahas kehidupan kita dengan Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi kalau kita mau tetap berdoa, membahas masalah kehidupan kita, maka ada jalan keluar. Ya. Mari kita sama-sama memikirkan ulang kehidupan kita. Apakah kehidupan kita benar-benar kita bawa kepada Tuhan, atau kita sedang berdoa untuk ngatur Tuhan? Tuhan, aku mau Engkau begini. Tuhan, aku mau Engkau begitu. Nah, itu doa yang mengatur Tuhan. Ya.
Beda dengan doa yang merengek-rengek. Ya, Tuhan tolonglah please, Tuhan tolonglah please. Ya kan? Kok baik, ngerayu-ngerayu dikit. Ya, kok baik Tuhan. Beda dengan Tuhan aku maunya begini, Tuhan aku maunya. Nah, kalau kita sedang membahas, berarti ada yang akan ketok palu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jika kita membahas dan membicarakan hidup kita dengan Tuhan, maka kita akan menemukan jawaban Tuhan. Sekali lagi saudaraku, jika kita membahas dan membicarakan hidup kita dengan Tuhan, maka kita akan menemukan jawaban Tuhan untuk kehidupan kita. Sepertinya jalan itu buntu, Tuhan sanggup membuka jalan yang lain di sebelah sini. Amin. Jika hari ini sumber keuanganmu hanya ada di posisi sebelah kiri, Tuhan bisa membuka sumber keuanganmu ada di sebelah kanan. Jika kita mau membahas kehidupan kita dengan Tuhan. Persoalannya Bapak Ibu, apakah kita tetap mau untuk tetap berdoa kepada Tuhan, atau kita berdoa kepada Tuhan itu kalau hanya butuh saja? Ya, kalau butuh datang kepada Tuhan, kalau nggak butuh ya sudah. Ya, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa berdoalah setiap hari, tetaplah berdoa. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini cukup untuk bisa makan, untuk bisa kenyang, dan untuk bisa berbagi dengan orang lain. Ya, nah, begitu juga besok kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Supaya apa? Supaya tetap kuat menghadapi kenyataan. Amin. Supaya tetap kuat menghadapi realita kehidupan ini. Ya, hidup memang tidak gampang, saudaraku. Hidup itu penuh perjuangan. Tapi yang paling memungkinkan hidup itu adalah kesempatan. Kita mau menjalani hidup ini dengan baik, atau menjalani hidup ini dengan ogah-ogahan, atau hanya semau-maunya saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang membahas hidupnya dengan Tuhan, hal yang pertama itu akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Ya, berarti kalau kita sedang berdoa kepada Tuhan, yang kita harapkan yang pertama itu mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Ada arahan, saudaraku. Kalau kita berdoa ingin mengharapkan jawaban, ya boleh-boleh aja. Tapi jangan lupa, kalau kita berdoa membahas hidup kita dengan Tuhan, jangan lupa, Tuhan, tolong kasih petunjuk dong. Tuhan, tolong bimbing aku dong. Mana yang baik, bagian A atau bagian B? Jangan terima beres aja, ya kan? Kita berdoa, pokoknya masuk berdoa Tuhan, yang penting aku pengennya sembuh, ya kan? Masa berdoa Tuhan, akanya benar juga ya kalimat itu ya. Masa berdoa Tuhan lah, yang penting aku sembuh. Tapi kalau Tuhan kasih petunjuk, mau nggak kita mengerjakannya? Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah 3 bulan, sudah 3 bulan. 4. Apa? Gak ngomongin kuwi kok. Jangan ikuti koran khotbah ya. Sudah 3 bulan ya. Per bulan September awal ini, ya, bapak saya harus mengambil bayarannya. Tapi sudah 3 bulan bapak saya tidak mau ambil bayarannya yang cuma seperti itu. Ya. Dan saya bergumul ketika dalam kekurangan saya bergumul, Tuhan berkati orang tua saya.
Ya. 1 bulan pertama saya cuma kasih cuma 150 karena adanya cuma 150. Bulan kedua pas gak ada duit, bulan ketiga blas gak duit, cuma bisa berdoa, Tuhan tolong orang tua. Bapak Ibu, seorang ibu yang baik 3 bulan tidak memegang uang, kira-kira apa yang terjadi? Saya heran, kok masih bisa makan ya? Bagaimana? Ketika saya makan ya tetap tahu tempe tiap hari. Tapi dari mana tahu dan tempe itu? Kalau itu tiap-tiap hari, saudara, 3 bulan. Bapak saya nggak mau ngambil bayarannya itu. Tapi saya percaya ada wanita hebat yang ada di sebuah rumah yang selalu terhubung dengan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, sehingga dapurnya tetap bisa ngebul, saudara. Kerja kagak, tiap hari harus makan, ya. Sementara tiap bulan harus bayar listrik, ya, beli gas, ya. Tapi saya heran, saya tanya di warung, punya utang enggak? Enggak ya. Saya suruh, kalau mau ambil belanja, ambil aja di warung itu, laporan sama saya. Gak ada laporan sampai hari ini. Saya heran, duitnya dari mana? 3 bulan gak ada pendapatan, kok masih punya duit? Duitnya dari mana? Ya gak tahu lah, itu rahasia seorang ibu atau seorang wanita atau seorang istri, sehingga tetap mempertahankan kompornya tetap bisa menyala, saudaraku. Tapi saya percaya mama saya, dia menangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Ketika saya sudah mulai menyalahkan, habis bapak sih gak mau ambil, udah biarin aja. Rupanya kekuatan doa itu membuat orang bisa sesabar itu, saudaraku. Saya yang berdoa sepertinya berdoa ya, tapi kok ya gak sabar. Itu saya loh. Ya, di sini nggak ada. Itu saya tiap hari berdoa, tapi kok ya nggak sabar. Ya kan? Nah, saudaraku, mari kita bahas hidup kita dengan Tuhan. Ya, dapatkan bimbingan dan petunjuk Tuhan. Dari mana bimbingan dan petunjuk Tuhan itu, saudaraku? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Petunjuk Tuhan ada dalam Alkitab. Jadi mau gak mau tiap-tiap hari harus membaca Alkitab, membaca firman Tuhan supaya tahu petunjuk dan arahan Tuhan, saudara. Yang kedua, ketika kita meeting dengan Tuhan, ketika kita berdoa dengan Tuhan tiap-tiap hari itu, bagaimana mengatasi masalah dan kesulitan. Ya kadang-kalanya mau berdoa Tuhan baik, ya karena kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, ya masa berdoa Tuhan baik. Tuhan, ya kalau aku mau kerja di mana? Ya kan? Sebenarnya banyak pekerjaan, saudaraku. Jawa bilang ya gak ada kerjaan itu. Banyak pekerjaan, tapi permasalahannya memungkinkan atau tidak mengatasi masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Kalau memang satu-satunya jalan yang bisa kita kerjakan hanya duduk bersimpuh, duduk diam di hadapan Tuhan, Tuhan, ini aku. Maka temukan jawaban atas masalah dan kesulitan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga,
Orang yang tetap berdoa, yang membahas hidupnya dengan Tuhan, akan menemukan kekuatan dan pengharapan. Ya kan? Akan menemukan kekuatan dan pengharapan, saudaraku. Yang tadinya tidak punya lemah, Bapak Ibu. Sebenarnya hari ini aku gak bergairah, misalnya. Sebenarnya hari ini aku sedang lemah, sedang sakit. Istri saya tetap saya paksa. Ya, pura-puranya doain dalam nama Yesus pasti sembuh, kira-kira. Doa kok kira-kira, doa kok coba ya tenanan ya. Dalam nama Yesus jadilah sembuh. Besok kamu bantu Hizkia untuk WM. Tak cekel tetap tak cekelin mic saudaraku. Mungkin setelahnya kalau mic keluar. Ya. Nah, bagaimana mungkin dalam kondisi lemah memberi kekuatan kepada orang lain? Dalam kondisi tidak semangat memberi semangat kepada orang lain kalau bukan karena Tuhan. Orang yang tetap berdoa dia akan memiliki kekuatan yang baru dan memiliki pengharapan yang baru. Ada harapan, saudara. Ya, ketika kita berdoa, ya, kita akan membuat keputusan yang tepat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu sedang bergumul, misalnya punya kendaraan harus membayar pajak untuk kendaraannya, tapi kalau mati hari-hari ini semakin banyak biayanya. Kalau kemarin ada waktu pemutihan itu bisa free hanya waktu setahun yang sedang berjalan, Bapak Ibu. Tapi yang tidak memanfaatkan waktu kesempatan yang kemarin dan harus mengurusnya sendiri akan terjadi 2 kali lipat. Saudaraku yang dikasih harus 2 tahun. Kalau cuma mati cuma 1 bulan, tetap bayar 2 tahun, saudaraku ya. Dan apa yang terjadi ketika kita harus melakukan tanggung jawab dan keuangan kita tidak ada solusi, maka yang terjadi kita adalah berhutang. Ketika kita sedang berhutang, maka kita menjadi orang-orang yang mengalami kekurangan hak istimewa. Yang tadinya berani membawa kendaraan di jalan raya akhirnya tidak berani. Ya kan? Apalagi kalau nanti ditanya SIM-nya mana? Dibaca pendeta. Loh, di SIM kan ada pekerjaannya, saudara yang ketika dibaca pendeta, mati Pak. Iya. Kenapa Pak? Nggak dibayar pajaknya? Jawabnya piye? Ada duit, belum? Pelanggar. Tapi kenapa masih dijat? Ya terpaksa. Kok pelanggaran yang terpaksa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Pelanggaran yang terpaksa. Ini pergumulan kecil dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita meeting dengan Tuhan, membahas hidup kita, masalah hidup kita dengan Tuhan, apakah kita bisa mengambil keputusan yang tepat? Jadi saya bilang ya, 4 bulan mobil itu ngangkrak di depan. Kenapa? Emang gak bisa bayar pajak. Ya. Akhirnya mati dan terhitung 1 bulan ya 1 tahun, 2 bulan ya 1 tahun, saudara. Kalau mau bawa keluar takut dicegat. Mana SIM-nya? Wah, ketahuan pendeta melanggar lalu lintas. Makanya saya pertahankan tidak jalan. Nah, ketika saya berdoa, Tuhan kalau sewaktu-waktu ini bisa dipakai, tapi saya nggak berani bawanya. Tuhan tolong tepat pada waktunya, walaupun terlambat menurunkan kita karena harus menanggung hutang, harus puasa selama 4 bulan. Nah,
Saudaraku yang untuk mengambil keputusan yang tepat, bawalah masalah hidup kita dalam doa. Apakah saya harus pinjam uang hanya untuk bayar utang? Kan pajak ini utang, pinjam utang. Nah, utang untuk bayar utang. Kira-kira bagus enggak, Pak? Bagus enggak? Enggak, lebih baik apa keputusannya? Tunggu dulu kan ya. Sabar. Sabar. Bertahan. Sabar. Sabar. Ya. Orang yang sabar karena katanya apa? Dikasih Tuhan. Tapi banyak yang bilang, mana buktinya gitu kan? Kok suwe, ya kan? Sekian mau kesaksian? Belum ya? Masih panjang is. Ya, ternyata menunggu jawaban Tuhan dibutuhkan kekuatan ya is ya. Dibutuhkan kesabaran untuk mengambil keputusan yang tepat, mau menyerah atau tetap berharap kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih, tetaplah berdoa apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Ketika engkau harus berpuasa, berpuasalah. Ketika engkau harus menahan diri, menahan dirilah. Ketika engkau harus diam, diamlah. Tapi pada waktunya kamu harus ngomonglah. Itu namanya membuat keputusan, saudara. Jadi doa yang pertama adalah kita sedang minta bimbingan dan petunjuk dari Tuhan. Baca Alkitab kita. Yang kedua, doa itu bisa mengatasi masalah yang stres, dedek-dedek, bisa tenang. Ya kan? Karena asam lambung naik itu bukan karena makanan, Bapak Ibu, tapi karena pikiran. Ya. Nggak ada yang dimakan stres, double asam lambungnya. Ya bercerita ya. Double ya. Sudah nggak ada yang dimakan, pikirannya kacau, mumet atas dan bawah. Iya kan? Makanya berdoa, bahas dengan Tuhan. Ya, maka masalahnya akan teratasi, kesulitannya Tuhan akan tolong. Dan yang ketiga, ya, ketika kita berdoa menemukan kekuatan dan pengharapan. Ada harapan yang baru, saudaraku. Ya. Dan yang keempat tadi, membuat keputusan yang tepat. Apakah hari ini aku masih mau tetap percaya kepada Tuhan, ataukah hari ini masa bodoh, sepenting aku urip? Apa begitu? Ya. Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan, atau semakin tambah cinta Tuhan, ya, semakin terkagum-kagum dengan Tuhan? Ku terhubung denganmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya mengingat lagu itu, saya semakin tak bisa menghitung Tuhan itu berkali-kali menolong kehidupan kita. Waktu lemah Tuhan kuatkan, waktu sendiri Tuhan temani, ya. Waktu di dalam kelemahan Tuhan kasih kekuatan, waktu tidak ada apa-apa Tuhan kasih sukacita dan penghiburan. Amin. Nah, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita mau jalan dalam kondisi yang terang, kita harusnya mau nggak mau cari petunjuk Tuhan. Tuhan, kalau hari ini sedang mengalami kebuntuan, kalau hari ini tokoku sepi, warungku sepi, jualanku sepi, ya, biasanya yang kita lakukan apa, Bapak Ibu? Kalau jobku sepi, biasanya apa yang sedang kita lakukan? Kalau sedang
kita menghadapi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, biasanya yang sedang kita lakukan apa? Ya, ngantuk, ya, betul, ngantuk, ya kan? Kenapa ngantuk? Karena kosong, ya kan? Kosong kan? Kosong pikirannya, kosong dompetnya, saudaraku ya. Akhirnya ngantuk, saudaraku. Nah, lakukan hal yang terbaik. Bukalah Alkitab saudara, atau paling tidak bukalah HP saudara, hidupkan HP saudara. Kalau yang punya Alkitab audio, ya di HP itu, istri saya tiap hari sekarang ini rajin ya dengerin Alkitab audio. Ya, Alkitabnya ngomong sendiri, ya kemana-mana dengerin firman Tuhan, karena HP-nya ngomongnya baca Alkitab, jadi yang baca HP-nya. Tapi paling tidak masuk dalam telinga kita, Bapak Ibu. Itu yang dikerjakannya. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akan ada secercah harapan akan kita dapatkan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kalau kita mau diberkati Tuhan, mau nggak mau harus membenahi hidup. Diberkati Tuhan seperti pohon ini yang harus diperhadapkan dengan gunting, saudaraku. Dia harus dipotong-potong, ya. Gak enak, sakit. Tapi mau nggak mau, kita harus membenahi hidup yang kita tadinya ogah-ogahan. Yuk, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan ogah-ogahan lagi, ya. Karena yang menentukan kehidupan kita adalah pilihan-pilihan kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan membentuk masa depan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ketika kita membahas hidup kita dengan Tuhan, keputusan yang tepat harusnya kita ambil tetap mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Ya, benahi hidup kita. Ya, Tuhan tak pernah gagal menolong kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah gagal menolong kehidupan kita. Mungkin saudara sedikit ragu, tidak apa-apa, ya, karena tidak ada yang sempurna, ya kan? Mungkin saudara sedikit stres, nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan stresnya, jangan dipiara stresnya. Kalau dipiara jadi stres yang kebablasan, ya kan? Nggak ngerti arah tujuan, ya. Oke, datang pas Tuhan aku stres. Saya ngomong stres kepada seorang hamba Tuhan, jangan ngomong stres mas, gak boleh. Lah terus ngomong apa? Sedang tidak baik-baik saja. Podo baik pak. Iya kan? Ketika ngomong stres gak boleh, gak rohani. Pendeta kok ngomong stres? Tahu gak stres itu apa? Kalau sudah tidak tahu harus ngapain, itu namanya stres. Ya, kalau sudah tidak tahu harus ngapain, itu namanya stres. Jadi sama saja stres, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, terus kondisiku sedang tidak baik, sama. Mau apa bedanya? Cuma harus baik, ya. Lebih Tuhan aku stres. Nah, ya udah, diam aja kamu. Ya udah, diam aja. Diam kok nggak selesai stresnya Tuhan. Ya mau kencot deh. Ya udah kamu keluar keliling Purwokerto. Kalau keliling-keliling pakai motor harus beli bensin. Keluar dan nanti kalau kepengen jajan keluar duit lagi, tambah stres. Ya udah, getem aja. Baca firman Tuhan lagi. Baca firman Tuhan lagi. Katanya baca firman Tuhan apa kenyang? Pasti ada yang ngomong kayak gitu. Emang kenyang? Bisa kenyang hanya baca Alkitab doang?
Aduh, gak percaya. Matius 4 ayat yang keempat mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Kristus. Bagaimana sih bisa kenyang? Karena Tuhan menjawab doa kita. Amin. Haleluya. Tiba-tiba ada yang telepon ya, atau ya, ayo ikut, kan? Makan, kan? Itu Tuhan bagian pertolongan. Terus ada yang chatting, misalnya, ini ada kerjaan, wah Tuhan menjawab, ada bayaran datang, ya kan? Ketika saya membaca, ada pembeli datang, Tuhan menjawab, ada uang datang, jawaban Tuhan, ya. Ya kalau membaca tok ya luwe, ya kencot, ya. Tapi percayalah, ada harapan di dalam Tuhan. Tuhan tak pernah gagal menolong kita, saudaraku. Masih ada harapan untuk hari depan. Sekali lagi, percaya Tuhan menolong kesulitan kita hari ini, amin. Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu hari ini, amin. Tuhan memberi kekuatanmu yang lemah hari ini, amin. Percayalah, masih ada harapan untuk hari depanmu, untuk hari esok, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya mengajak saudara merenungkan sejenak sebentar sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan. Pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan gagal menolong kita? Pernahkah kita berpikir Tuhan sudah tidak mau menolong saya? Percayalah, hari ini ketika kau datang kepada Tuhan, bahas masalah hidupmu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan ambil alih kehidupan. Amin. Apa yang kau tidak bisa, Tuhan bisa lakukan. Apa yang kau anggap tidak mungkin, Tuhan memungkinkan hal itu terjadi. Masih ada berkat yang tidak lazim. Berkat yang lazim adalah berkat ketika kita bekerja, kita mendapatkan upah, itu benar berkat yang lazim. Tapi berkat yang tidak lazim, engkau tidak melakukan apa-apa, tapi berkat diperintahkan mendatangi hidupmu, itu adalah berkat yang tidak lazim. Kita sedang mempersiapkan untuk perjamuan Tuhan. Bapak Ibu persiapkan hati dan pikiran. Apakah hati kita mau dibenahi oleh Tuhan, sehingga kita hari ini mau mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup melakukan rencananya dalam kehidupan kita dan Dia tidak akan pernah gagal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Ini hidup kami Tuhan, untuk mengawali bulan yang baru, minggu yang baru, hari yang baru. Kami tahu kekuatan kami terbatas. Kami tahu apa yang kami kerjakan tidak sempurna. Kami tahu apa yang kami dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Namun kami tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami tahu pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau menikmati perjamuan. Kau mengurapi hamba-Mu, Kau menjamah setiap umat-Mu untuk menikmati berkat pengampunan daripada Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan turun atas umat-Mu hari ini, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima, kita sama-sama berdiri. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ibu bapak saudaraku yang dikasih, sudah mendapatkan roti dan anggur? Hari ini bulan September, firman Tuhan yang saya dapatkan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, sekali lagi, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak menghakimi. Berarti sudah berturut-turut selama 1 minggu 2 minggu sebelumnya saya menerukan, jaga lidahmu, jaga lidahmu. Ternyata hari ini tergenapi bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sepanjang bulan September, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin ada 3 orang yang dari Bapak Ibu Saudara untuk mendapatkan firman Tuhan untuk bulan Desember. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 30. Hendaklah murah hati karena Bapamu adalah murah hati. Orang yang percaya kepada Bapa yang murah hati, hidupnya juga akan menikmati kemurahan Tuhan dan juga bisa bermurah hati terhadap orang lain. Yang kedua, Bilangan 6 ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. doa berkat selalu, Tante. Amin. Yang ketiga, Bahagialah orang
Gak jelas ya? Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Gak jelas ya? Sekali lagi. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Makin kecewa ya. Ya, berbahagialah orang yang berduka cita karena ia akan dihibur. Ya, puji Tuhan. Akan ada banyak penghiburan dari Tuhan. Akan ada berkat yang diperintahkan mendatangi kehidupan kita. Tadi akan ada banyak kemurahan Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Jaga lidah kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan tinggi-tinggi di atas kepala dan saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Apakah Bapak Ibu dan saudara percayakan hal ini? Dalam berkat nama Yesus, makanlah. Haleluya. Yang sudah menerima anggur jamuan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah engkau akan hal ini? Dalam berkat nama Yesus minumlah. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini dan sepanjang 1 bulan ke depan. Kami percaya rencanamu tidak akan pernah gagal, dan kami percaya akan menikmati berkat kemurahanmu tiap-tiap hari. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Bapak Ibu di sebelah silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita telah terberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang para petugas kolektan untuk maju ke depan, dan saya minta dengan kasih Kak Johannes untuk membawa kita dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami Bapa. Kalau boleh Tuhan, Kau berikan kami kesehatan pada hari ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk lebih lagi Tuhan diberkati Bapa. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap usaha kami Tuhan. Urapi kami 30, 60 sampai 100 kali lipat di luar sana daripada orang di luar sana tidak mengenal Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang setiap memberi katakan Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau
siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetap percaya Tuhan baik, amin. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk orang-orang yang kita ingat dan jemaat Tuhan yang hari ini yang sedang kita dan saudara pikirkan. Bapa, di dalam berkat nama Yesus, hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan melawat, menjamah, menolong satu persatu. Dalam keadaan sakit, penyakit dan kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam sedang bergumul dengan rumah tangga, pasangannya, anak-anaknya, keluarganya, Tuhan memulihkan dan memberikan jalan yang terbaik, jalan keluar yang harus dinikmatinya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan. Tuhan memberikan kekuatan dan harapan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, bergumul dengan pekerjaannya, bergumul dengan mata pencaharinya, bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, kiranya Tuhan menolong. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Dan hari ini kami mengenal, mempercayai pengorbanan-Mu. Hidupmu saja Engkau korbankan, apalagi cuma kebutuhan-kebutuhan hidup umat-Mu. Kami percaya Engkau sudah sediakan yang terbaik, terbaru dan fresh Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, setiap orang yang mengecap berkat kemurahan-Mu menikmatinya dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, pasanganmu, keluargamu, bahkan seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, apa yang tidak mungkin bagi engkau tapi mungkin bagi Allah, apa yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sediakan segalanya bagimu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan Yesus baik hari ini maupun hari besok, katakan amin, amin. Kiranya Shalom.